Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai implementasi penerapan hukum syariah Islam di Arab Saudi loh. Jadi tonton sampai habis ya. Enjoy the video. Agama adalah sistem pengetahuan dan kepercayaan, serta dianggap sebagai alat ilahiyah untuk memahami dan mengatur kehidupan masyarakat. Hubungan agama dan negara digolongkan menjadi tiga, yaitu integralistik, simbolik, dan sekularistik. Agama secara teologi dan realitas sejarah merupakan paradigma holistik, di mana tidak hanya menyangkut aspek ketuhanan, namun juga menyangkut permasalahan kehidupan bermasyarakat. Kitab suci Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok Islam yang selalu mengkaji tentang egalitarianisme, supremasi hukum, toleransi, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Kajian yang bertumpu kepada ajaran-ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai syariah, yang dalam bahasa Arab artinya adalah jalan, cara, dan aturan. Implementasi syariat ini diterapkan oleh Arab Saudi. Sejarah perkembangan Islam dan politik. Periode Dinasti Saudi. Dinasti Saudi merupakan dinasti pertama yang berhasil melepas diri dan mendirikan kerajaan kisaran awal abad 19 dan dilatar belakangi oleh gerakan politik dan keagamaan. Gerakan Wahabi yang dicetuskan oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab merupakan pelopor yang menjadikan ajaran Islam sebagai agama resmi negara. Muhammad Ibnu Saud, pendiri dinasti Saudi, penerima ajaran Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab dan menjadikan Wahabiyah menjadi ideologi pemersatu suku dan bersifat keagamaan di wilayah kekuasaan Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab. Kerajaan Arab Saudi bergerak bersama Wahabi menggabungkan dua cita-cita, yaitu memperluas kekuasaan politik dan menyebarkan ajaran reformasi yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, membersihkan ajaran Islam dari kebatilan. Perkembangan Islam dalam dinasti ini dilihat dari pengaruh perubahan lembaga agama, yaitu lembaga peradilan dan lembaga pendidikan. Arab Saudi era modern. Saat ini Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud yang memerintah sejak tahun 2015 dan juga sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai Perdana Menteri. Kekuasaan pemerintah selebihnya diisi oleh keluarga dan kerabat raja. Meski syariat Islam berlaku, sistem hukumnya juga mengenal perundang-undangan sekuler agar menjembatani dan mengimbangi hubungan dan dunia luar. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Arab Saudi, seperti bekerjasama dengan Iran terkait persoalan kesulitan air, hingga menyelenggarakan forum muktamar alami Islami terkait permasalahan internasional. Muhammad bin Salman mereformasikan Arab Saudi dan mengambil kedudukan Raja Salman ketika Raja Salman tidak mengambil peran. Ia menjadi tokoh yang paling banyak dibicarakan sebagai penguasa de facto karena terlibat berbagai aspek Arab seperti program liberalisasi. Tujuannya adalah mengalihkan pendapat Arab Saudi dari sektor minyak, beralih ke sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan lain-lain. Walaupun Muhammad bin Salman mulai berkuasa dengan visi liberalisasinya, visi tersebut hanya diwujudkan ketika hal tersebut cocok dengan selera kekuasaannya. Seperti contoh yaitu pembunuhan Khashoggi. Karena Khashoggi banyak menulis sisi-sisi gelap dari keluarga kerajaan. Muhammad bin Salman diketahui melakukan ini juga untuk mengawasi pesaingnya. Semakin banyak yang dipertanyakan keadaan Arab Saudi ke depannya, dapat dibilang bahwa legitimasi Arab Saudi semakin terancam. In his first on-camera interview since the murder of Washington Post contributor Jamal Khashoggi, Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman denies any direct involvement in his death. Wednesday marks 1 year since Khashoggi was killed, and we pressed the Crown Prince about his alleged involvement on 60 Minutes. The CIA has concluded with medium to high confidence that you personally targeted Khashoggi and you probably ordered his death. I hope this information to be brought forward. If there is any such information that charges me, I hope it is brought forward publicly. What kind of threat? Model penerapan Arab Saudi.
Arab Saudi menerima konsep negara dan agama sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan, yang menekankan bahwa negara adalah lembaga politik sekaligus lembaga agama. Hubungan Arab Saudi dan Wahabi telah membentuk hubungan yang menguntungkan. Hukum pemerintah Arab Saudi juga menerapkan peraturan dan mendirikan lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak tercakup dalam hukum syariah. Teori yang kita gunakan, teori konstitusi dan akomodasi. Teori konstitusi dalam kerangka politik hukum adalah proses pengimplementasian nilai-nilai hukum agama ke dalam hukum nasional di Arab Saudi, yang wajib didasarkan pada konstitusi negara untuk membangun sistem hukum nasional melalui mekanisme konstitusi nasional yang demokratis. Teori akomodasi dibangun atas argumentasi bahwa negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh subsistem hukum nasional ke dalam perundang-undangan negara dengan tolak ukur hukum Islam yang dianut mayoritas masyarakat. Transformasi kebijakan hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan untuk mencapai negara Islam atau Islam sebagai dasar negara, yang berarti legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara berkontribusi positif dalam memperkuat dan mempererat ikatan umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan. Pembahasan dan analisis. Pada pembahasan ini, Arab Saudi sebagai negara integratif mencampurkan nilai-nilai agama Islam ke dalam negara. Hubungan tersebut didirikan oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab dengan gerakan Wahabiyah pada abad ke-19 yang menyebar ke semenanjung Arab. Agenda sosial, agama, dan politik yang tertuang dalam ideologi Wahabi tetap mengakar kuat hingga awal abad ke-20. Kerajaan Arab Saudi mengadopsi paradigma holistik yang mana pemahaman hukum Islam tentang al-din wa al-daulah dan asal hukumnya ialah hukum Islam. Oleh kerajaan, paradigma tersebut menjadikan Islam sebagai agama resmi, termasuk sistem politik, ekonomi, hukum, dan budaya, serta menyangkut masalah sosial dan kemasyarakatan. Di Arab Saudi, syariat Islam mencakup hukum kriminal yang ditanggungjawabkan oleh kerajaan. Pemerintah Arab Saudi menyatakan hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menjadi konstitusi dari suatu masyarakat Muslim berdasarkan undang-undang. Ulama sebagai otoritas agama adalah penasihat syariat Islam di kerajaan. Arab Saudi bersistem monarki, namun pemerintah memperoleh otoritasnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Syariat Islam di Arab Saudi berkonteks politik otokrasi, bukan konteks demokrasi. Jika tingkat kriminalitas rendah, hal itu mencerminkan watak rezim otoritarian seperti negara komunis. Kerajaan Arab Saudi juga bentuk contoh di mana penerapan syariat Islam berdampingan dengan politik non-demokrasi. Kemudian, perekonomian Arab Saudi bertumpu pada hasil ekspor minyak. Pendapatannya digunakan untuk tunjangan sosial masyarakat, dan masyarakat dibebaskan dari pajak. Dalam pola ekonomi politik macam ini, tidak ada intensif bagi masyarakat untuk menuntut negara dan berpartisipasi dalam proses politik. Maka, partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi relatif sangat terbatas. Dalam pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah, hubungan Arab Saudi dan Amerika ada sejak 1931. Amerika menganggap Arab Saudi sebagai negara yang berperan besar di dunia Islam, Timur Tengah, serta perminyakan dunia. Sedangkan Amerika ialah mitra dagang terbesar nomor 2 bagi Arab Saudi. Dalam mendukung visi 2030 yang digagas Muhammad bin Salman, Arab Saudi bekerja sama dengan berbagai negara pada 2016, termasuk Amerika untuk diversifikasi ekonomi, meningkatkan jumlah perdagangan, dan investasi. Hubungan Amerika dan Arab Saudi semakin membaik, dibuktikan dengan Arab Saudi sebagai negara pertama yang dikunjungi Trump sebagai presiden pada 2017. Namun dalam pemilu Amerika 2020, calon Presiden Joe Biden ingin mencoba menggeser beberapa kebijakan luar negeri antara Amerika dan Arab Saudi.
Biden berjanji akan meninjau kembali kebijakan luar negeri Amerika dengan Arab Saudi, dimulai dari kebijakan perminyakan, penjualan senjata, perang di Yaman, bahkan masalah domestik Arab Saudi, yakni kasus pelanggaran HAM terhadap Khashoggi. Kesimpulan, dengan model integralistik, proses politik dan hukum di Arab Saudi didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Hal ini didukung kepercayaan bahwa ajaran Islam tidak hanya mencakup aspek ketuhanan saja, namun aspek kesejahteraan, supremasi hukum, serta hak dan kewajiban. Ini tentu berselaras dengan tujuan berdirinya suatu negara, di mana kesejahteraan dan keadilan masyarakat menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh negara. Nah, itu dia sedikit informasi dari kami seputar implementasi penerapan hukum syariah Islam di Arab Saudi. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih.